Karena saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya Sabtu viral. tersebut. Assalamualaikum. Pulang jam segini lagi? Aku pulang dari rapat. Jangan mulai lagi deh. Sik. Rapat, tiap malam rapat. Kamu pikir aku bodoh? Kamu asik nuduh terus. Aku tuh kerja cari uang buat keluarga kita. Kerja atau cari perempuan? Tahu ah, aku males. Halo bro, lagi di mana? Mereka berulah lagi. Oke, Sherlock ya. Halo bro, udah lama kok? Lumayan sih, betul ini kenalin temanku waktu SMA dulu, namanya Yuna. Nama aku tuh. Halo Yuna. Cewek, aku belum kenal ya kamu sini. Pertama kali ya? Iya, dia pertama kali di sini. Soalnya dia anak rumahan. Oh, ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba aku sini? Dia mau cari suasana baru aja, soalnya di rumah banyak masalah, papa sama mama berantem dulu. Menurut cerita kamu barusan, aku punya barang bagus nih buat ngilangin stres. Barang apa? Cara pakainya gimana nih? Gampang kok, tinggal bisa aja. Oh, cara pakainya cuma di shop ini ya? Iya, cepet banget kan? Makasih ya. Kenapa mbak? Ini aman nggak? Enggak dong, asal polisi nggak tahu aja. Kalau ketahuan polisi gimana? Ya kita masuk penjara. Bener juga. Jadi kita pakai. Nanti kalau kalian butuh barang ini lagi, kabarin aja. Nanti aku bawa ke bandarnya. Oke. Jadi, itu kan apa? Itu kan apa tuh? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, ada apa? Bapak, saya mau izin melaporkan. Di sini ada customer yang mencurigakan menggunakan barang berbahaya. Oh, itu di mana? Di tempat kerja saya, di tempat biliar. Tolong, ada buktinya apa enggak? Ada. Nanti saya kirim ke nomor bapak ini ya. Tapi jangan beritahu ya Pak kalau saya yang melaporkan ke bapak. Soalnya ini kan juga privasi
kasih Mas terjaga. Terima kasih atas laporannya. Ya baik, saya kirimkan videonya sekarang ya Pak. Terima kasih. Teman-teman kalian telah melakukan presentasi dengan tema kenakalan remaja. Sekarang, waktunya kalian bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan tunjuk dan memberikan kalian pertanyaan. Tidak ada? Tidak. Oke, Marta. Ibu lihat kamu dari tadi tidak fokus pada presentasi ini ya. Sekarang, jawab pertanyaan Ibu. Apakah seorang remaja nakal tapi tidak salah? Kapan kenakalan menjadi bentuk perlawanan yang valid terhadap sistem? Nggak tahu Bu. Permisi Bu, apakah saya boleh menjawab? Baiklah, karena teman kamu sudah ada yang bersedia menjawab, kita lempar ke Andin. Silahkan Andin. Jadi remaja bisa dianggap nakal padahal tidak salah. Kadang kenakalan itu sebagai bentuk perlawanan diri karena di kondisi yang tidak aman. Jika tidak ada ruang aman untuk bicara, mereka mengekspresikan lewat tindakan yang dianggap nakal. Dalam situasi seperti ini, kenakalan bisa jadi sah sebagai bentuk protes bukan kejahatan. Tepat. Jawaban yang sangat bagus Andin. Dan untuk kamu Marta, kamu harus fokus saat ada teman kamu yang presentasi. Dan belajarlah yang lebih giat lagi. Baik Bu. Ngeselin banget tuh anak. Berani-beraninya dia bikin gue malu. Dia pikir dia oke setelah jawab pertanyaan dari dosen. Awas aja lo, gue bakal kasih lo pelajaran. Disok banget tuh anak. Lo gak mau ngasih dia pelajaran, Mas? Lihat aja nanti. Lo ikut gue ya. Oke. Guys, kalian jadi mau ngasih pelajaran ke Andin? Ya iyalah. Mending gak usah gak sih? Alah, lo kalau gak mau pulang aja duluan. Oke deh. Dia kenapa sih? Aku gak asik banget. Gak tau deh tuh. Biarin aja. Yaudah lah. Itu orangnya. Mau kemana lo? Wah, cucuku ini lagi. Bisa-bisa ya orang kayak dia nih bikin dosen muji. Fix, pasti lo belajar seminggu non-stop sampai mimisan, Din. Enggak kok, Mar. Aku jawab apa yang aku bisa aja. Alah, bacot. Kalau emang bener pintar. Percaya nih, Mas Wet. Nih, sekalian sama bunda gue ya. Dah. Kamu kenapa, Din? Kenapa aku nangis ya, Din? Jangan nangis. Nanti aku sama Raffi bantu kamu ngerjain tugas mereka berdua. Ya nanti kami bantuin. Sekarang kamu jangan nangis lagi ya. Makasih ya, teman-teman. Baru saja kita dapat laporan dari salah satu shelter di tempat kuliah tentang adanya orang yang menggunakan narkoba di luar negeri. Tentu bisa. Dia sudah bekerja di situ selama 3 tahun dan tidak hafal dengan penggunaan. Dia juga mencurigai salah satu orang yang bernama Teguh karena juga dirinya yang terlibat. Wah, bisa jadi kalau saya tidak punya yang mereka tentu mungkin mereka akan mengeluarkan narkoba. Oke. Rozi sama Krista, malam ini kalian bisa menjadi rekan. Masuk tempat tersebut menjadi pasangan biasa. Kalian cukup amati gerak juga, jangan konfrontasi langsung, utamakan keselamatan. Sekarang berarti kalian ada yang nyaman, mereka nggak akan cerita. Nanti kalian berdua gunakan alat ini agar server di tempat tidur tersebut bisa membantu kalian berdua tanpa ada yang kesalahan.
Jangan lupa komunikasi hanya lewat yang sudah kita sepakati. Jaga kerahasiaan ini. Siap, Komandan. Yun, kayaknya itu barang itu lagi coba. Iya, begitu janji. Oh, kalian butuh barang itu lagi? Oke, bentar. Aku telepon orangnya dulu ya. Halo, Din. Barang lokasi kemarin masih ada? Dia butuh banget. Oke, nanti gue ke Papua ya. Siap, dalam teman-teman gue. Oke. Ya udah yuk guys, kita ke sana. Kamu ngapain di sini? Harusnya nanya papa ngapain di sini. Ini siapa pak? Enggak gitu. Dia bilang mama soal ini ya. Pokoknya jangan bilang mama soal ini. Tadi aku pakai baju hitam, celana abu-abu dan pakai sandal biasa. Jangan nanti masuk sendirian. Ya sudah selama 3 hari malam ini pun selalu di sini. Sekarang waktunya malam ini kita ngerekam dia pakai kamera kancing. Oke, baik. Kirim surat ke markas. Itu akan jadi bukti kuat kita untuk melakukan geledah besok. Oke. Hey, Din. Kenalin nih, teman gue. Aduh, misku tadi. Ini gimana? Barangnya ada ini? Ready? Mau berapa? Mau adanya berapa? Tinggal satu sih. Udah sih nggak apa-apa ya. Satu aja kalau belum. Satu aja. Nanti kalau kurang, aku teleponin ke satu. Boleh nanti kabarin lagi aja kalau kurang. Oke, ambil barangnya dulu ya. Ya. Kita apa ini? Barangnya. Terima kasih. Ada berapa ini? Ya nanti gampang bicara bersama Gila aja. Jadi kan biasa. Ya, seperti biasa ya. Oke. Udah ya? Nah, nanti cek ya. Oke, udah masuk. Ya udah mas, kalau gitu mau pamit dulu ya. Kita mau pesta dulu. Oke, siap. Kalau kurang kabarin aja. Oke. Masih. Oke. Wah, barangnya habis nih. Laris. Telepon berdua. Halo bos. Barangnya habis nih. Kirimin dong buat stok. Biasa di kosan. Oke, aku tunggu ya bos. Langsung masuk aja seperti biasa. Oke, siap. Permisi Bu, boleh saya bicara sebentar? Boleh, silakan masuk.
keadaan baik-baik aja, Bu. Dan kami cuma malas. Maaf ya, Bu. Kalian harus tahu, kalian lakukan itu penindasan, bukan hanya merugikan Andin, tetapi melanggar etika akademik. Kami siap Bu menanggung konsekuensinya. Konsekuensi akademik pasti ada. Yang pertama, kalian harus meminta maaf kepada Andin. Yang kedua, kalian harus mengerjakan ulang tugas kalian sendiri. Dan yang ketiga, saya ingin kalian ikut program pengembangan karakter. Kami bersedia, Bu. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Saya tidak ingin mahasiswa saya lulus dengan nilai, tapi tanpa empati dan tanggung jawab. Permisi Bu, makasih ya Bu. Ya sama-sama. Silakan keluar. Permisi Bu. Kelas sudah selesai anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, boleh ngomong sebentar nggak? Aku cuma pengen ngomong baik-baik kok. Boleh nggak? Oh, soal tugas yang kemarin, aku kasih minggu depan aja ya. Soalnya belum selesai. Bukan itulah, kami nggak nyuruh kamu ngerjain soal lagi kok. Kami di sini mau minta maaf. Pas yang lama kalian nyuruh aku buat ngerjain tugas, kalian baru minta maaf sekarang. Iya, kami sadar banget kok kalau kami salah. Setelah ditegur Bu Nisa tadi, kami jadi malu. Maafin kami ya, kami udah keterlaluan. Awalnya kami senang kamu bantuin, tapi lama-lama kami malu seenaknya sendiri. Kami gak mikirin kamu. Apa-apaan ini? Saya di sini cuma nongkrong. Apa-apaan ini? Saya di sini cuma nongkrong. Tapi apa? Mana barang buktinya? Selamat pagi semuanya, selamat datang di seminar kesehatan mental kita hari ini. Tema kita adalah sejenak untuk diri. Mari kita sambut pembicara kita, Dr. Ati. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tapi seringkali kita lupa untuk berhenti dan bertanya, apa kabar diriku? Bu, saya mau bertanya apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Saya sering merasa lelah, tapi bukan karena fisik. Apakah itu tanda-tanda stres? Terima kasih. Ya, benar sekali. Kelelahan emosional bisa menjadi sinyal bahwa kita butuh jeda. Istirahat bukan berarti lemah, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Wah, pesan yang sangat menyentuh ya. Mari kita ingat menjaga pikiran sehat adalah langkah pertama menuju hidup yang seimbang. Menurut data, kenapa kamu menggunakan narkoba? Saya ingin menggunakan narkoba. Jangan bohong.
beneran mas saya nggak ngelakuin narkoba. Ini udah ada buktinya loh. Udah ada videonya loh. Gak bisa bohong kamu. Diajak teman. Diajak apa yang ngajak? Diajak pak beneran Dan bohong. Kamu udah benar narkoba dari mana? dari bandarnya pak, Siapa? dari tadi Di bandar ada pengedar. pengedarnya pak. Terus bandarnya, kalau kau mau keringanan, beritahu siapa bandarnya. Cepat. Saya nggak tahu bandarnya pak. Jangan bohong, cepat. Saya cuma tahu pengedarnya mas Anies. Kamu beritahu. Saya beneran nggak tahu pak. Saya kasih keringanan. Cepat katakan. Saya kasih tahu. Cepat katakan. Saya beneran nggak tahu. Ya sudah, kalau kamu bersikeras tidak mau memberitahu siapa bandarnya, hukuman kamu akan tetap tidak akan saya berani. Ma, aku nggak pernah nyangka aku bakal ngelakuin hal itu. Saya kan udah ngerti ya sama mama. Ma, mama sadar gak sih ma, kelakuan mama sama Memi itu gimana? Mama nggak pernah ada buat aku. Mama selalu sibuk ngurusin urusan mama sendiri. Mama harus pikir sama jalan pikiran kamu. Aku cuma kesepian, Ma. Aku cuma mau dilihat mama. Mama nggak bisa bantu. Kamu urus urusan kamu sendiri. Ma, tolong Ma, tolong Ma. Duduk. Dina, kamu sudah jadi tersangka pemilihan narkoba dan enggak Bu, dia cuma kurir. Saya cuma disuruh doang. Apa motif kamu melakukannya? Saya butuh uang. Kapan terakhir kali kalian melakukan transaksi? Bisa kasih saya bukti. Ini bukti transaksi terakhir dengan pengedar. Gimana dengan kedua teman kamu? Mereka cuma pemakai. Saya nggak ngasih saran. Karena semakin banyak pemakai, semakin saya mendapatkan untung. Kasih tahu saya, gimana kalian melakukan transaksi? Kalau saya kasih tahu, saya dapat apa? Oke, kami bisa saja meringankan hukuman kamu dengan syarat kamu bekerja sama dengan kepolisian. Oke. Oke bos, duduk bos. Tadi kan barangnya laris bos. Ya. Aku kan telepon kamu tadi suruh sini bawa barang. Habis laris banget kan. Sekarang saya minta barangnya bos. Berapa? Nah terserah aja. Yang penting kita stok banyak. Ini ya pokoknya banyak. Terima kasih bos. Iya. Lagi saya. Apa? Masih deh. Kamu banyak ngomong. Kamu ngasih kok. Tega kamu mas, bisa-bisanya kamu selingkuh sama perempuan lain. Jangan so tersakiti. Aku tuh suami kamu. Kamu gak pernah ngertiin aku. Masuk. Ada apa ya? Kami dari kepolisian. Oh, silakan masuk, Mbak. Mas. Ada apa ya Pak, Bu? Kami dari kepolisian ingin menyampaikan bahwa anak Ibu Teguh sedang berada dalam proses hukum terkait narkoba. Narkoba? Teguh? Anak saya anak baik-baik loh, Bu. Kami mengerti bahwa ini berat untuk Ibu. Kami mohon untuk Ibu bersabar. Saat ini anak Ibu Teguh sudah berada dalam kantor polisi dengan keadaan sehat. Kami akan membantu proses hukum dan seadil-adilnya. Jika dari ibu ingin jenguk atau memberi bantuan hukum, ibu bisa datang ke kantor kami. Baik, saya akan ke sana. Terima kasih telah memberitahu kami.
Kamu simpan di mana, Bram? Tidak akan saya kasih tahu. Kalau kamu nggak kasih tahu, satu keluarga akan saya seret ke sini. Pak, jangan Pak. Saya mohon Pak. Udah cepat ke sana. Ya udah saya kasih tahu. Mari Pak. Mana Bram? Sana Pak, samping kanan. Satu barang bukti ketemu. Di mana lagi? Di mari Pak. Ada lagi Kak? Udah nggak ada Pak. Jujur ngomong. Udah nggak ada. Kamu nggak ingat kata-kata saya tadi. Kalau kamu nggak jujur, keluargamu bisa terancam. Enggak Pak. Nggak ada. Jujur saja ngomong. Ya udah di samping boleh hitam Pak. Yang terakhir kan? Iya benar Pak. Ya udah, ayo tangkap. Terdakwa Danan, Anda terbukti bersalah atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saksi, bukti, dan pengakuan Anda sendiri sudah cukup untuk memberatkan hukuman Anda. Sebelum proses hukuman dilanjutkan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Saya sangat menyesal Pak. Awalnya saya cuma coba-coba, tapi saran dari teman saya itu bilang katanya bikin saya jauh lebih tenang. Tapi saya justru makin tenggelam. Saya kehilangan segalanya, mulai dari kepercayaan orang tua, masa depan, bahkan harga diri saya. Saya pikir narkoba bisa bantu saya keluar dari tekanan hidup, tapi ternyata itu cuma ilusi. Yang saya dapatkan malah kehancuran diri saya. Saya tahu saya salah, tapi kalau saya masih bisa bicara sekarang, saya ingin bilang ke siapapun di luar sana, jangan pernah mulai, jangan pernah tertipu seperti saya. Mungkin cukup Pak. Narkoba itu bukanlah jalan keluar, tapi itu lorong gelap yang tak ada ujungnya. Dan saat kau sadar, semuanya sudah terlambat. Jadi kamu tahu apa yang selama ini kamu lakukan salah? Iya Pak, saya tidak tahu apa yang saya lakukan Pak. Saya hanya mencoba. Mencoba? Ini narkoba, bukan mainan anak-anak. Kamu bisa merusak keluargamu dan orang lain. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu lakukan? Maaf Pak, aku nggak sengaja. Hah? Tidak sengaja? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dasar anak tidak berguna. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Dan kamu harus belajar dari kesalahanmu. Pak, maaf ya. Punya anak dua-duanya gak ada yang berguna. Bisa beli semponya dong. Oh iya, berapa tuh? 10.000-an ya. Bu, udah dapat kabar belum? Kabar apa, Bu? Itu loh, anaknya Pak Dimas, katanya berulah. Pak Dimas tetangga kita? Ya, suaminya Bu Abiza. Itu bukannya satu kampus sama Sofi ya, Bu? Iya, Bu, satu kelas malah. Kalau kata anak saya si Sofi itu sih, anaknya malah bermasalah. Apa karena Pak Dimas selingkuh ya? Hah? Pak Dimas selingkuh? Bu, gimana sih? Masa nggak tahu? Padahal Pak Dimas itu kelihatannya family man banget loh, Bu. Iya Bu, saya juga kaget dengarnya. Tapi ini masih katanya sih, belum benar ceritanya. Tapi kok bisa ya ada gosip kayak gitu? Kalau beneran kan kasihan keluarganya. Iya Bu, saya juga kaget dengarnya. Kasihan Bu Abiza pasti sedih kalau ini
berita yang benar. Tapi ya Bu, katanya juga anaknya yang laki-laki itu narkoba loh. Waduh, masa sampai separah itu sih? Semoga aja ini cuma gosip deh ya Bu. Iya Bu, kita jangan ikut-ikutan nyebar ya. Kasihan kalau berita ini bohongan. Bener Bu, kita doain aja yang terbaik buat keluarga mereka. Allah bacot. Allah bacot. Allah. Mama, Jadi kamu tahu yang kamu lakukan itu